Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Alvina Zahro dan saya akan menjelaskan tentang penelitian yang saya lakukan di pesantren As-Salafi Raudlatul Ulum Cemangkalang Sidoarjo. Jadi letak dari Pondok Raudlatul Ulum Sidoarjo ini itu terletak di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Cemangkalang Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo ini merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, berada di sebelah utara Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Pasuruan itu di sebelah selatannya dari Kabupaten Pasuruan tersebut. Terus berbatasan langsung dengan sebelah barat Kota Mojokerto dan berada di Selat Madura, sebelah timur dari Selat Madura. Jadi untuk letak geografisnya, Cemangkalang Sidoarjo itu berada di Sidoarjo Kota dan termasuk dalam 24 Kecamatan Sidoarjo dibagi 24 desa atau kelurahan. Nah, Cemangkalang Sidoarjo itu termasuk dalam kelurahan tersebut. Jadi mengapa terbentuknya dari pondok ini itu, yang pertama sejak tahun 60-an pusat pendidikan pesantren di Jawa dan Madura itu disebut dengan nama pondok. Istilah pondok itu berasal dari pengertian dari asrama-asrama santri maupun putra maupun putri, disebut tempat tinggal. Dulu tuh pondok itu bentuknya itu seperti bambu, terbuat dari bambu dan berasal dari bahasa Arab, yaitu funduk atau berarti hotel atau asrama. Jadi pondok pesantren itu di Indonesia itu dahulunya itu merupakan penghubung antara masyarakat kelas bawah yang tidak bisa menikmati pendidikan. Jadi mereka itu ke pondok pesantren untuk mengenyam pendidikan, khususnya pendidikan Islam ini. Namun seiring berkembangnya zaman, pendidikan di pondok pesantren tidak hanya membahas tentang Islam saja, namun membahas juga tentang pendidikan umum, ilmu umum, sains, dan lainnya. Seperti sekarang ini banyak sekali pondok-pondok modern yang berkembang di Indonesia. Namun di balik dari pondok modern itu masih ada pondok-pondok yang sangat kental keislamannya dan masih tradisional. Jadi pada sejarahnya itu di Pondok Raudlatul Ulum di Cemangkalang ini didirikan oleh Kiai Saifuddin Bilal. Sebenarnya beliau itu bukan berasal dari Sidoarjo dan bukan warga asli Cemangkalang Sidoarjo. Namun beliau kebetulan melewati jalan Cemangkalang Sidoarjo ini dan memutuskan untuk membuat pondok di sana. Awalnya beliau itu memang suka bepergian untuk menentukan di mana pondok yang tepat atau wilayah yang tepat untuk membangun pondok beliau. Namun beliau tertarik dengan letak geografis Cemangkalang Sidoarjo ini. Pada awalnya beliau itu memiliki istri dari warga asli Cemangkalang. Lalu beliau juga memiliki mertua, di mana latar belakang mertua beliau ini latar belakang yang sama seperti beliau. Jadi mertuanya ini cenderung mendukung beliau ketika ingin mendirikan pondok pesantren. Awal berdirinya pondok ini sebenarnya itu tidak langsung berdiri seperti bangunan itu. Jadi beliau ini memiliki 4 santri, yakni Camat, Ustadz Hafiz, Cais, dan Ca'ris pada tahun 1980. Tapi beliau ini tidak menaruh muridnya tersebut di pondok, namun diungsikan sementara di rumah mertuanya karena bangunannya belum jadi gitu. Baru pendiriannya itu tahun 1985, di mana pendiriannya itu sudah resmi. Jadi berkembang menjadi 20 santri. Lalu resminya lagi mulai dikenal masyarakat itu pada tahun 1990, di mana jumlah muridnya itu bertambah hingga seperti sekarang. Namun kebanyakan muridnya itu memang santri putra, karena mungkin ajarannya di sana itu kebanyakan memang
peminatnya itu adalah santri-santri putra. Untuk alamat lengkapnya itu terletak di Jalan Pondok Pesantren nomor 1, 150 meter dari Jalan Besar Cimakalang. Jadi itu tuh termasuk strategis ya. Jadi mungkin beliau ini memilih mendirikan pondok situ karena memang letaknya strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Jadi visi misinya beliau ini untuk mendirikan pondok yakni untuk menampung orang-orang yang ingin belajar dan mendalami Islam. Ketika kedatangan Belanda di Indonesia, pondok pesantren selalu menjadi lembaga pendidikan bagi pribangsa atau pribumi yang ingin belajar Islam karena zaman dahulu itu kebanyakan pendidikan-pendidikan formal selain pondok pesantren itu dikuasai oleh Belanda. Namun karena Belanda itu kebanyakan mayoritasnya itu bukan beragama Islam, jadi orang-orang pribumi lebih milih lembaga pendidikan yang tidak ada Belandanya, yaitu pesantren. Seiring berkembangnya zaman ini, ketika Indonesia sudah tidak dijajah oleh Belanda, itu orang-orang mulai mengembangkan pesantren tersebut. Jadi tidak untuk belajar agama Islam saja, namun belajar tentang banyak sekali seperti sains atau matematika dan pendidikan-pendidikan umum lainnya, pengetahuan umum lainnya, bahkan tentang sejarah. Pendirian pondok pesantren Nahdlatul Ulum di Cimakalang ini itu ketika Kiai Saifuddin Midal ini menganggap bahwa pendidikan Islam itu penting, namun pendidikan yang lain itu juga lebih penting, gak kalah penting dari pendidikan Islam. Jadi beliau ini menyatukan dari pendidikan Islam dan pendidikan yang formal lain agar mereka itu tahu gitu, mereka kayak tidak condong ke Islam saja dan tidak condong ke pengetahuan yang lainnya saja. Seiring berkembangnya zaman, jadi awal-awal itu memang santrinya tuh hanya santri putra, namun setelahnya itu muncullah santri-santri putri yang ingin belajar di pondok tersebut, seperti itu. Untuk kajian-kajiannya sendiri di dalam pondok itu yang tentang kajian keislaman itu terutama fikih, tafsir, nahwu, tauhid, lain sebagainya seperti kayak di pondok pesantren lainnya. Cuma yang paling untuk yang menjadi kajian favorit di sana itu ada fikih, ilmu fikih dan ilmu nahwu, di mana mereka itu sama-sama mempelajari tentang kitab kuning. Baiatnya sendiri itu seperti pada pondok-pondok lainnya, di mana mereka yang ingin masuk ke pondok itu harus niat karena Allah Subhanahu wa taala, niat untuk menimba ilmu di sana dan niat untuk berbuat mengamalkan ilmunya demi kebaikan, seperti itu. Dan pastinya untuk baiatnya itu menguasai beberapa zikir dan ibadah Islam wajib lainnya, seperti itu. Ya, cukup sekian dari saya yang menjelaskan sejarah tentang Pondok Nahdlatul Ulum di Cimakalang ini, juga apa saja yang menjadi kajian di pondok ini. Terima kasih, mohon maaf bila kurang lengkap dan mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.